Selamat pagi teman-teman. Saya akan memaparkan hasil kerja saya dengan materi morfologi tanaman cabai. Yang pertama kita masuk ke pengertian tanaman cabai. Cabai adalah kerabat lada dan termasuk dalam suku sirih-sirihan atau Piperaceae. Dikenal pula sebagai cabai Solok, Madura, dan cabai Sulawesi. Tumbuhan asli Indonesia ini populer sebagai tanaman obat pekarangan dan tumbuh pula di hutan-hutan sekunder dataran rendah. Bentuk tanamannya seperti sirih, merambat, memanjat, membelit, dan melata. Daunnya berbentuk bulat telur sampai lonjong. Pangkal daun berbentuk jantung atau membulat. Ujung daun runcing dengan bintik-bintik kelenjar. Buahnya majemuk bulir, bentuknya bulat panjang atau silindris dan ujungnya mengecil. Buah yang belum tua berwarna kelabu, kemudian menjadi hijau. Selanjutnya kuning, merah, serta lunak. Rasanya pedas dan tajam aromatis. Kita masuk ke klasifikasi tanaman cabai. Tanaman cabai termasuk dalam kingdom Plantae dengan subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum annun L. Yang berikutnya kita masuk ke bagian akar atau radix. Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja. Biasanya di akar terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang semu. Yang berikutnya kita masuk ke batang atau kaulis. Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Untuk jenis-jenis cabai rawit, panjang batang biasanya tidak melebihi 100 cm. Namun untuk jenis cabai besar, panjang batangnya ketinggian dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua, akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pengerasan jaringan parenkim. Yang berikutnya kita masuk ke daun atau folium. Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lancip. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau muda, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat, atau hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus, ada pula yang berkerut-kerut, dan ukuran panjang daun cabai antara 3 sampai 11 cm dengan lebar antara 1 sampai 5 cm. Yang berikutnya kita masuk ke bunga atau floss. Bunga tanaman cabai juga bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Ini menunjukkan tanaman cabai termasuk dalam subkelas Ateridae atau berbunga bintang. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun.
dalam keadaan tunggal atau bergerombol dalam tandan. Dalam satu tandan biasanya terdapat 2 atau 3 bunga saja. Mahkota bunga tanaman cabai warnanya bermacam-macam. Ada yang putih, putih kehijauan, dan ungu. Yang berikutnya, kita masuk ke buah atau frustus. Buah cabai merupakan tanaman cabai yang paling banyak dikenal dan memiliki banyak variasi. Buah cabai terbagi dalam 11 tipe bentuk, yaitu serrano, cubanile, caneye, pimento, anaheim kale, cherry, jalapeno, longetibel, hantu, banana, dan blockbell. Hanya ada 10 tipe bentuk buah cabai, di mana tipe elongatibel dan blockbell dianggap sama. Yang keenam adalah biji atau semina. Biji lombok adalah bagian dari tanaman lombok dengan nama latin Capsicum annum yang juga dikenal sebagai cabai. Lombok adalah salah satu jenis cabai yang umum digunakan dalam masakan Indonesia dan beberapa masakan Asia lainnya. Biji lombok berada di dalam buah lombok. Saat buah lombok matang, bijinya akan berubah warna dan menjadi lebih keras. Biji lombok memiliki beberapa karakteristik penting yang memberikan rasa pedas pada cabai tersebut. Kandungan utama biji lombok yang memberikan rasa pedas adalah senyawa kimia yang disebut capsaicin. Capsaicin adalah senyawa aktif yang terdapat di dalam cabai dan berperan dalam memberikan sensasi pedas ketika dikonsumsi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.